Salam sejahtera bagi kita umat Tuhan yang diberkati. Puji Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Ini adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kita mempersiapkan pikiran, hati, bahkan tanah hati yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan dahului dengan doa pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami menaikkan pujian syukur karena berkat-Mu tetap ada bagi kami sampai saat ini. Bapa, sebentar kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, supaya kami dapat memahami, kami dapat mengerti, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan pengurapan-Mu atas kami semuanya. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur Fatsal yang ke-20. Kitab Mazmur Fatsal yang ke-20, kita membaca ayat pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Puji Tuhan, kita dapat membaca beberapa ayat dalam Mazmur Fatsal yang ke-20 ini. Dalam kitab Mazmur, maka ada bagian-bahagian yang kita bisa pelajari dengan tema-tema tertentu. Mazmur Fatsal 20 ini maka dapat digolongkan sebagai Mazmur Raja. Artinya, Mazmur ini digunakan atau dibacakan saat upacara yang berhubungan dengan kerajaan. Entah itu pelantikan atau pemberkatan seorang raja, baik Daud beserta dengan keturunannya. Dalam ayat-ayat yang kita sudah baca, maka ada doa-doa yang dinaikkan dari umat kepada Allah untuk raja, untuk pemimpin mereka. Doa ini dinaikkan mengingat kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel senantiasa terancam oleh negara atau kerajaan yang lain. Sehingga raja di Yerusalem bertanggung jawab untuk mempertahankan kota dan negerinya. Maka umat Tuhan menyadari bahwa raja pun mempunyai kelemahan
keterbatasan, sehingga perlu ditopang doa umat pada saat itu. Dalam ayat yang kedua dan ketiga kita membaca kembali, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga, maka kita melihat ada satu seruan doa yang dinaikkan kepada Allah untuk raja. Yang pertama dikatakan supaya Allah membentengi. Yang kedua dikatakan supaya Tuhan memberikan bantuan. Dan yang ketiga supaya Tuhan tetap menyokong raja dengan segala keberadaannya. Yang pertama dikatakan bahwa mereka memohon supaya Allah membentengi. Karena kita menyadari bahwa ancaman itu seringkali ada dan hanya Tuhanlah yang mampu membentengi mereka dengan sempurna. Lalu tadi dikatakan yang kedua supaya Tuhan memberikan bantuan. Hal ini membuat sesuatu bahwa Tuhan perlu untuk memberikan bantuan kepada raja. Walaupun raja memiliki kekuatan, mempunyai kemampuan untuk melakukan segala sesuatu, tetapi tetap ada kelemahan dan keterbatasan. Sehingga umat berdoa supaya Tuhan tetap memberi bantuan. Dan supaya dilindungi aman dari segala ancaman. Dan yang ketiga supaya Tuhan menyokong. Kata disokong dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata saat. Yang berarti memiliki atau mendukung, membuat kuat, memperkuat, dan mempertahankan. Hal ini menjadi doa umat Tuhan supaya umat berdoa kepada Allah agar Allah tetap membuat negara, pemerintah, raja kuat dengan kekuatan Allah yang sempurna. Jadi kita melihat di sini bahwa umat bersama-sama menaikkan doa untuk raja pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara kekasih, kita memahami saat-saat ini negara kita dalam pergumulan yang begitu luar biasa. Negara kita sedang dalam pergumulan yang tidak mudah karena pandemi COVID-19 saat ini. Sehingga banyak terjadi masalah-masalah, imbas atau dampak dari pandemi saat ini. Dalam sektor bidang kehidupan bermasyarakat, dalam perekonomian, PHK tidak terelakkan, ya, keamanan yang mulai terganggu, dan banyak hal lagi yang terjadi dalam bangsa ini. Maka ayat ini mengingatkan kita, maka kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan
harus terus berdoa kepada Tuhan, tak putus-putusnya berdoa bagi pemerintahan bangsa ini, bagi para pemimpin bangsa ini, supaya mereka pun tetap kuat. Dan Tuhan turun tangan untuk menyokong, untuk memberi bantuan, untuk membentengi bangsa ini dari segala sesuatu yang negatif. Kita perlu untuk terus berdoa bagi pemimpin bangsa ini, supaya Allah tetap memberikan kemampuan kepada mereka, supaya Allah tetap memberikan kesanggupan. Dan biarlah pada malam hari ini pun kita terus berdoa, dan waktu ke depan pun kita terus berdoa kepada Tuhan, supaya bangsa ini Tuhan campur tangan, dan bangsa ini tetap kuat, tetap kokoh, dapat menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan Tuhan. Saya percaya ketika bangsa ini kuat, negara ini kuat, maka kita pun sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan akan menikmati kebaikan dalam negeri ini. Kiranya Tuhan menolong dan terus memberkati iman kita hari ini dan untuk seterusnya. Demikian renungan firman Tuhan saat malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat renungan firman-Mu. Kami diajar untuk terus berdoa bagi bangsa ini. Kami diajar untuk terus mendukung bangsa ini dalam doa, supaya tetap bangsa ini kuat, mampu menghadapi pergumulan saat ini. Dan doa kami, berkatilah bangsa ini. Kiranya Tuhan menyokong dari sorga bangsa ini, para pemimpin bangsa ini, untuk tetap kuat dan tetap cakap melakukan segala sesuatu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukuri berkat Tuhan, dan berkat Tuhan pun untuk umat-umat Tuhan yang saat ini pun sudah ada dan bersekutu dengan Engkau di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gerejaku adalah rumahku.